Kategorian juga akan melaksanakan pleno. Semoga Engkau memberkati kami, membuka pikiran kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari dekat dalam, ya boleh disambil makan supaya nggak semaput. Ya, kita pada malam hari ini mengadakan rapat pleno. Ada dua agenda yang ingin kita bicarakan. Yang pertama itu berkaitan dengan program kerja dan RAB sekaligus untuk tahun 2025, supaya apa yang kita lakukan dan juga kita programkan itu punya sebuah, kalau dikatakan proyek ya proyek, tapi sebetulnya tugas, bukan proyek. Tugas bagaimana pembangunan gereja yang paling bagus seluruh alam itu sungguh-sungguh bisa menjadi sebuah paroki dengan proses yang lebih cepat. Gitu. Karena kita tahu bersama tentu paroki kita ini sudah sangat tidak memadai untuk kegiatan berparoki dengan jumlah uang yang seperti ini. Yang pusat selalu membuatkan jalan. Ya, gitu. Nah, maka mana-mana lingkungan-lingkungan yang perlu dimekatkan. Semuanya itu untuk tujuan persiapan, terutama anak ya, bisa menjadi paroki dengan melibatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar yang mungkin bisa. Ingat, penentuan sebuah wilayah lingkungan kita hanya bisa usul pada keuskupan. Kita tidak punya hak menentukan. Itu haknya uskup. Nah, di paroki ini maka dibentuklah sosial apa, dibicarakanlah dalam sosialisasi dengan ketua lingkungan. Bulan apa ya Pak? September ya? Bulan September. Kemudian ditindaklanjuti dengan bulan Oktober, mulai Oktober, November kemarin keliling lingkungan untuk sosialisasi menyampaikan pemekaran lingkungan. Memang bukan minta kesepakatan karena tidak ada istilahnya. Ya. Hal ini perlu semua ada pahami berkaitan dengan gereja Allah ini. Itu. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, reksa pastoral itu tidak seperti membangun bangunan. Reksa pastoral itu perlu sungguh-sungguh pelatihan, pembiasaan, pembinaan, dan sebagainya. Dan itu tidak mudah. Dari warga yang ada di area sendiri, yang saya sampaikan bagaimana? Ketika lalu misa pagi, membiasakan misa pagi, gampang mudah. Gampang itu baru misa. Hidup berparoki itu bukan cuma soal misa, tetapi bagaimana menghidupi tadi yang sudah kita bicarakan dalam program kerja, pancar 5 tugas gereja. Nah, untuk itu kan juga perlu orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, orang-orang yang terlibat di dalamnya ini tentu perlu dicermati kan melalui siapa-siapa yang sering terlibat.
kepengurusan yang ada nanti di area itu bisa sungguh-sungguh membuat gereja. Jadi beliau-beliau ini sudah terpilih, jadi jika terpilih dengan hasil rapat 31 Oktober yang lalu dengan kriteria yang sudah ditentukan. Diingat-ingat ya wajahnya Bapak Ibu, jangan sampai nanti datang loh beda wajahnya, nah ini dicurigai nanti ya. Jadi ini adalah tim formatur. Kalau DPH mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, DPH ketua bidang itu ada yang belum tahu ya. Saya kelupaan juga ya. Begini Bapak Ibu, dalam pembicaraan saya dengan kongregasi CDD ada beberapa hal yang mungkin juga Bapak Ibu perlu ketahui. Kami sudah memutuskan bahwa romo-romo di CDD di Kolose 1 Yusuf itu akan terlibat di paroki dalam urusan misa tiap minggu. Ya, dan kami juga terlibat dalam misa di sana hanya pada minggu pertama dan ketiga. Sabtu pertama, minggu pertama dan Sabtu ketiga. Ya, Pak Romo dan para suster, perkenalkan nama saya, nama panjangnya itu Franciscus Anang Adi. Sekarang dipanggil Romo Anang. Ya. Meskipun nama saya Anang, tapi saya bukan pemilik karaoke Anang. Ya, sekarang mari kita tutup acara kita ini dengan berdoa. Lalu kita mohon berkat dari Romo Paroki. Sehingga pertemuan kami dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya Tuhan kami mohon berkat agar apa yang telah kami rencanakan berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sekarang hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon sertailah kami dalam perjalanan agar kami selamat sampai di rumah sehingga berjumpa dengan keluarga. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.